Menurut kami itu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang bergabung pagi-pagi ini. IEEE, ini pas baru minggu lalu saya mengupdate membership IEEE saya. Pas jadi IEEE, ini kalau dilihat kemarin 21 tahun menjadi member dari IEEE sejak jadi mahasiswa gitu ya. Cuma society-nya saya computer society, belum ikutan SPS. Jadi kalau saya menganjurkan teman-teman adik-adik sekalian joinlah IEEE, banyak sekali manfaatnya. Dari dulu saya aja yang sudah alumni tetap join IEEE karena melihat manfaatnya ya. Jadi IEEE is a must kalau kita memang profesional ya, memang kita harus bergabung dari asosiasinya. Harus. Gimana lagi kalau enggak, siapa lagi bukan kita tanding ya. Itu yang pertama. Oke, saya akan share screen. Belum di allow share screen-nya. Mohon di allow dulu share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, oke. Share screen. Nah, baik. Baik, saya akan cerita tentang artificial intelligence coding. Nah, saya mulai dengan ini dulu ya, latar belakang saya dulu. Tadi udah cerita sedikit ya latar belakang saya. Memang tadi kalau diceritakan banyak ya latar belakang saya. Bidang kalian saya yang sebetulnya adalah secara trade atau secara pendidikan adalah IC design, VLSI. Jadi bidang saya adalah chip design sebetulnya. Chip design, chip verification, formal methods itu bidang kalian saya. Yang di belakang itu ada angka-angka segala macam itu bidang kalian saya sampai sekarang. Yang kedua adalah security. Security itu karena by need gitu ya, karena kebutuhan nggak ada yang waktu itu ini mungkin 21 tahun yang lalu nggak ada yang memainkan security, terpaksa terjun ke security itu karena nggak ada yang mengelola. Jadi penelitian saya kebanyakan malah di bidang security sekarang. Terus bidang-bidang lain-lainnya lagi, nah itu dia. Saya senang teknologi ya, jadi saya itu dianggapnya sebagai orang yang sangat gemar teknologi. Kalau saya gemar teknologi, untuk saya serius belajarnya, saya buat perusahaan. Beda dengan namanya. Kalau orang senang sesuatu, saya buat perusahaan supaya serius. Sekarang apa? Karena saya taruh duit, taruh waktu di situ. Jadi saya sangat akan serius menekuni bidang itu. Sebagai contoh, ini 10 tahun ke depan ini akan banyak teknologi yang keren-keren gitu ya. Saya pengen semuanya meneliti, mengelola segala macam, tapi belum sempat buat perusahaannya. Nah itu dia, itulah sebabnya saya disebut serial technopreneur. Karena senang membuat perusahaan teknologi. Serial itu maksudnya berseri-seri. Berseri-seri kegagalannya. Bukan kesuksesan gitu ya. Seri gagal 1, gagal 2, gagal ini terus ya, jadi terus. Nah, contohnya saya masih selain AI ini saya masih ingin buat perusahaan yang terkait dengan IoT, dengan blockchain dan lain sebagainya. Ini belum kejadian buat perusahaannya. Nah, di bawah ini ada beberapa aktivitas kegiatan saya yang terkait dengan perusahaan-perusahaan, ada security, ada macam-macamnya. Tapi kali ini saya hanya pakai topi saya, topinya adalah riset dari AI. Jadi sekitar mungkin 3,5 tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun lebih lah ya. Saya dan beberapa teman mendirikan perusahaan yang namanya Riset Kecerdasan Buatan. Nah ini perusahaan riset, agak aneh juga. Kalau orang buat perusahaan ini perusahaan research company. Jadi memang research, output kami adalah teknologi, bukan proyekan. Jadi kami teknologi yang ingin kita license-kan, kita spin off lagi. Jadi perusahaannya di bidang AI. Selama 3 tahun lebih kami bersembunyi sebetulnya di belakang karena kami menggodok teknologi segala macam. Karena kalau perusahaan baru kalau begitu muncul itu ditembakin sama orang. Ya banyak sekali ini cepat gulung tikar. Jadi kami udah 3 tahun udah lumayan. Biasanya 2 tahun pertama itu yang berat sekali ya. Harusnya tahun kemarin tahun 2020 itu kami mulai keluar, tapi gara-gara COVID kami masih tetap di dalam. Dan mudah-mudahan tahun ini meskipun masih tetap COVID kami akan mulai keluar. Nah ini yang saya ceritakan adalah pengalaman saya ketika kesulitan membuat perusahaan atau meneliti atau membuat hal-hal yang terkait dengan AI gitu ya. Nanti yang lain-lainnya bisa saya ceritakan lain kali ya. Bahwa IoT blockchain kenapa saya belum buat perusahaan dan lain sebagainya. Jadi AI sudah kami buat perusahaannya karena kami sudah melihat adanya kebutuhan sudah selalu ada dan sudah ada pasar. Problemnya dengan AI itu adalah duitnya belum ada. Ininya mahal sekali, duitnya belum ada. Jadi secara pasar belum mature ya pasar. Ya. Jadi kesulitan saya itu apakah perusahaan saya akan gagal lagi? We'll see. Tapi di belakang saya tidak. Ini saya akan cerita dikit-dikit ya. Saya akan 5 menit cerita tentang teori sepintas saja untuk menyamakan persepsi dulu, bukan kuliahnya tapi persepsi. Dari dulu tuh orang sudah pengen tahu yang namanya intelligence ya. Ini contohnya buat mechanical Turk ini adalah main catur ya.
orang-orang pengen buat alat yang bisa, karena intelligence dulu diasosiasikan dengan catur, IQ tinggi. Jadi kalau orang bisa main catur itu intelligence. Bisa nggak kita buat mesin yang bisa main catur? Ya. Maka yang dilakukan dulu tuh orang disembunyikan, ini orang kecil sekali ya, yang bersembunyi di dalam box. Nah, di dalamnya di sini, di atasnya main catur. Tapi sebetulnya di bawahnya ada orang ini yang main catur di dalamnya itu. Kalau di kita itu yang milik seperti ini itu Indonesia itu jagoan. Dulu pernah kita membuat mesin cuci otomatis yang pertama di dunia itu. Jadi wah, sebelum Jepang buat segala macam Indonesia udah buat. Di dalamnya ternyata itu mesinnya gede ya. Di dalamnya ada insinyur Jono yang kerjanya nyuci gitu ya. Mesin cucinya hebat 5 watt gitu ya. Di dalamnya cuma ada lampu 5 watt, di dalamnya insinyur Jono nyuci. Ya, dengan musik. Jadi ini tipu-tipuan. Tapi ini obsesi manusia dari dulu, intelligence ya. Jadi obsesi kita bersama. Nah, saya sendiri mainan ini dulu waktu masih SMA kali ya. Jadi ada dulu game, bukan game ya, tapi ini adalah semacam software yang digunakan untuk tanya jawab ya, seperti psychotherapist. Namanya Eliza dulu. Jadi misalnya ada si Eliza nanya, is there something troubling you? Nah, kita nanya, men are all alike. Nah, ini berarti perempuan misalnya. What is the connection? Do you suppose they're always bugging us about something? Nah, ini tuh sebetulnya kayak ini ya, chatbot kalau sekarang, tapi zaman 80 dulu. Dulu saya lihat kodenya dalam bahasa basic. Ternyata if then else. Jawaban udah ada semua, tinggal dipilih mana. Jadi saya juga buat Eliza. Ini teman tahun 80 ya mungkin ya. Jadi kita pengen kayak gini juga gitu. Nah, makin ini orang-orang makin semuanya itu ya tadi masuk di kepala banyak lah. Nah, biasanya kalau saya lihat dulu dari film. Punya ada banyak film-film yang cerita tentang ke depan itu kayak gimana ya, ini film-film dulu. Bahkan iRobot pun dari si bukunya pun diceritakan robot itu tuh kayak gimana ya, Asimov ya, Isaac Asimov dia cerita tentang robot itu gimana segala macam. Lihatlah filmnya, bacalah bukunya. Ini seru-seru karena biasanya kalau gini-gini ya, buku-buku science fiction itu memberikan kita inspirasi apa yang terjadi di masa depan. Star Wars, Star Trek gitu ya, itu juga menginspirasi banyak orang buat alat-alat handphone lah yang kita masih belum bisa itu ini ya, beam me up Scotty ya, teleport itu belum bisa gitu ya. Suatu saat gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang AI sebetulnya, AI, machine learning segala macam. Saya nggak mau cerita historinya, tapi sebetulnya ini ada buku bagus. Pedro Domingos ya, The Five Tribes of Machine Learning. Jadi dia bercerita bahwa sebetulnya AI atau non AI, machine learning, deep learning, AI atau machine learning ini saya anggap sama ya, padahal agak beda gitu ya. Sebetulnya ada 5 mazhab, kayak agama gitu. Mazhab-mazhabnya juga ada 5 mazhab, ada simbolis, connectionist, evolutionist, Bayesian, analogizers gitu. Saya dulu nggak ngerti ada mazhab ini. Jadi semuanya saya pelajari dulu. Saya by accident dan mempelajari ini tahun 80-an. AI itu hidup, mati. Jadi hidupnya itu tahun 50-an ya, mati lagi. Tahun 80-an hidup, mati lagi. Sekarang hidup lagi. Nah, dugaan saya akan mati lagi. Bangkit lagi 2040-an. Nanti akan bangkit lagi. Jadi ini gitu ya. Dan ternyata ininya latar belakangnya macam-macam. Karena orang itu tadi nggak ngerti, maka ada yang dari logik ya. Saya dulu awalnya logik filosofi. Nah, itu pakai algoritma dalam master inverse reduction gitu ya. Nah, yang sekarang lagi ngetop itu yang ini connectionist ya. Ini berdasarkan dari neuroscience. Jadi ceritanya orang bingung. Sebetulnya yang bisa membedakan ini kalau saya suruh mahasiswa, tolong buat ini program. Bedakan kucing dengan anjing. Oh, bingung dia. Apa ya if then else? Apa ya gitu. Karena susah ya gitu ya. Tapi kalau kita tanya anak kecil 5 tahun, ini apa? Langsung dia bilang kucing. Ini apa? Anjing. Kok dia tahu ya? Gimana caranya? Kalau gitu kita tiru cara kerja otak aja. Nah, ini yang ini ya, connectionist ya. Ada macam-macam lagi yang lain-lainnya, ini tidak saya skip aja ya. Saya skip aja lah. Ya. Saya tertarik connectionist ini karena biasanya nanti programnya kita banyaknya yang saya ceritain ini connectionist saja. Jadi kita melihat apa cara kerjanya itu dengan lihat cara kerja otak kita tuh ternyata kayak gini ya, terdiri dari banyak connection. Makanya disebut connectionist yang jumlahnya connectionnya ini adalah miliaran. Yang mana setiap titik di sini itu adalah neuron yang dimodelkan seperti di bawah ini. Prinsipnya seperti yang di atas ini biologi. Jadi dulu pas zamannya ini, saya pas zamannya ini juga menyeberang orang-orang. Orang-orang tuh kalau lagi penelitian S3 itu biasanya nyeberang mana-mana ya. Ini kan neuroscience lihat. Mana otak kayak apa sih kok bisa nih? Kita potong otak-otak yuk. Ternyata otak bukan otak-otak yang dimakan, tapi otak beneran kita lihat itu kayak gini tuh sebetulnya. Gitu ya.
Jadi kalau dimodelkan itu seperti di bawah ini ya. Jadi ada satu sel gitu ya. Ini neuron itu ada inputnya banyak, outputnya satu gitu ya. Dimodelkan, kemudian kita mulailah membuat, ini kan pendekatan kita ya. Apa yang kita tahu tentang otak kita itu kayak gini. Kemungkinan ini juga masih kemungkinan. Memodelkan ini pendekatan connectionist tadi ya. Jadi kita banyakkan input masuk ya. Jadi si connection neuron ini tuh buahnya satu sel ini dia mendapat input banyak dan reach-nya banyak, aksonnya cuma satu. Inputnya banyak itu berapa? Nah, sebetulnya in reality itu bisa miliaran, bisa biliaran. Karena komputer kita belum sanggup. Nah, ini masalah computing power ya. Maka kita modelkan input kita dari X1 sampai Xn aja. X1 sampai Xn bisa berapa? Ada 10, 20, 200. Nah, yang kita belum bisa X1 sampai Xn ini kalau 3 juta belum bisa. Computing power kita belum bisa. Setiap input ini dikalikan dengan bobot baru dijumlahkan. Jadi ternyata ini cuma jumlahin aja. Jadi firing of a cell tuh dia nyumlahin dari inputnya. Kalau lewat satu threshold maka dia akan berkedip, memberikan trigger pada sel yang kayak gitu ya. Jadi kalau otak kita nggak bisa ini atau otaknya kita kalau kebanyakan maka ini dia akan memberikan trigger-trigger yang aneh-aneh. Makanya orang yang Parkinson segala macam itu, ini juga masalah seperti ini. Ya. Jadi dimodelkan secara sederhana dijumlahkan, kemudian kalau outputnya melewati sebuah threshold tertentu ya activation function ini maka dia melakukan firing. Intinya gitu ya. Nah ini sebetulnya awalnya seperti ini, tetapi ternyata tidak terlalu produktif. Itu tahun 50-an tidak terlalu produktif sehingga riset-risetnya banyak yang gagal. Riset-riset Grant itu dicabut lagi sama pemerintah. Nipu kamu ya, nipu pemerintah dengan penelitian yang bodong ya. Penelitiannya bunuh diri lah segala macam karena dianggap penipuan gitu ya. Karena computing power pada waktu itu sedikit. Dan layarnya juga sehingga masih bisa membuat yang layer-layer yang neuron-neuron tadi dikumpulkan jadi layer begini, layarnya cuma sedikit, cuma bisa satu layer. Nggak bisa apa-apa gitu. XOR aja nggak bisa gitu. Jadi XOR problem itu dikasih, ini masalah XOR nggak bisa dipecahkan. Gimana memecahkan masalah dunia, masalah XOR aja nggak bisa gitu. Bubar jalan. Nah berikutnya lagi 80-an mulai, bisa multi layer. Oh, XOR solve masalah-masalah yang lain solve. Tapi lagi-lagi masih toy problem. Karena tahun 80-an komputer kita masih 286, 386, 8 bit komputer, memori kecil gitu. Sekarang udah bisa banyak, maka mulailah punya layer yang banyak sekarang. Karena komputasi lebih hebat. Maka mulailah kita bicara tentang kompleks ya, layering yang kompleks. Nah ini kita sebut arsitekturnya. Arsitektur ini bisa macam-macam tuh kalau melihat dari kiri kanan tuh ada macam-macam. Nah ternyata setiap domain problem punya arsitektur yang berbeda. Jadi otak kita ini konfigurasinya beda. Untuk mendeteksi image itu biasanya gini. Kalau mendengar suara itu gini. Kalau mendeteksi pattern yang lain, makanya kita memiliki berbagai jenis ini. Jadi kalau computer vision misalnya convolutional, kalau ini mungkin beda lagi ya. Chatbot, NLP beda lagi ya. Jadi kira-kira. Nah, programming AI ternyata beda dengan yang dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya minta tolong mahasiswa, tolong buatin programming untuk membedakan kucing dan anjing. Itu kita pakai rules ya. If this, then if this, then if this, and ternyata nggak sejalan ya. Kalau otak gimana sih? Oh ternyata otak nggak kita program if then else. Tapi kita kasih contoh, kasih gambar contoh. Kucing, gajah, kucing, anjing. Dikasih. Jadi semakin sering kita kasih contoh, dia akan seolah melakukan learning. Berarti sebetulnya dia nih apa nih gitu bentuknya ya. Nah, makanya kita lihat kalau otak itu kan weights-nya yang kita atur. Nah, karena tadi bergantung pada contoh, maka dia akan sangat bergantung kepada jumlah dan kualitas dari contohnya tadi. Kalau kita kasih gambar contoh tadi ya, kucing, anjing, dia benar nih. Ada gambar kucing, tahu gambar anjing, tahu ya gambar anjing. Kasih gambar gajah. Bingung ya? Kenapa belum pernah lihat? Ya mungkin tebakannya dia, kemungkinan ini anjing karena ukuran yang besar ya. Nah, ini anjing nih, bukan itu gajah. Oke, maka kita kasih contoh. Ini kucing, ini anjing, ini gajah, ini kucing, gajah, dan seterusnya ya. Sehingga dia pintar jadi 3 sekarang. Kasih gambar biawak, nggak tahu ini biawak. Biawak ada ekornya panjang. Nah, mulai lagi ya. Jadi inilah programnya kayak gitu ya. Jadi agak programnya beda ya. Kalau yang biasa kita punya programnya, ya kita tadi if then else rule tadi, kemudian kita masukkan datanya, maka hasilnya itu. Ya. Tolong buat rumus ABC akar persamaan kuadrat gampang.
Nah, tadi yang kucing dan anjing susah. Nah, yang machine learning itu ya kayak gini. Kita kasih gambar ya. Oh, ini harusnya kucing. Oh, salah. Benerin lagi. Ini harusnya kucing. Benar kucing. Oke. Jadi kalau ini. Nah, sehingga yang dia generate itu sebetulnya program. Atau yang dia generate itu sebetulnya lebih cocok kita sebut model. Model. Jadi model itu adalah sesuatu yang ada di kepala kita dan kita modelkan sesuatu itu dengan sebuah model. Ya, jadi agak sedikit beda caranya. Berarti, nah, kita harus melakukan. Nah, sekarang kita lari ke programmingnya. Nah, programmingnya ternyata dari zaman dulu dan sekarang itu bergerak beda-beda. Lagi-lagi dulu itu karena keterbatasan resources ya, maka programmingnya juga beda. Maka orang-orang dulu kalau belajar AI biasanya either pakai Lisp ya, LISP, Lisp atau Prolog. Itu dua language yang berbeda ya. Yang Lisp ada pendekatannya fungsional, Prolog deklaratif. Jadi kalau saya yang belajarnya Fortran gitu ya, kayak gitu sih itu nggak bisa ya, karena konsepnya di kepalanya ini beda ya. Jadi ada 4 programnya, ada 4 mazhab juga ya. Tadi ada yang biasanya relatif kayak XML, fungsional, Lisp, Haskell, ML segala macam, terus ada object oriented, Java, C++ dan lain sebagainya, dan satu lagi yang deklaratif yang Prolog. Jadi ini ada macam-macam gitu. Tapi dua itu dulu. Dan dua itu karena susah, maka AI itu hanya ada di kampus-kampus biasanya. Nggak ada orang luar, ibu-ibu rumah tangga itu, saya lagi programming AI, nggak ada itu ya. Nggak ada, jadi harus total Lisp. Jangankan gitu, orang-orang elektro aja nggak belajar kayak gini. Jadi Inggris dan Prolog itu biasanya domainnya banyak di computer science. Teman-teman di computer science. Orang-orang elektro gimana? Orang-orang elektro segala macam ya, yang fisika segala macam, maka kita codingnya dengan C atau C++ ya. Kalau C-nya atau C++, kalau kita biasa object oriented dulunya ya pendekatannya gitu. Jadi ada 2 kubu, satu Lisp oriented, Prolog, bahkan 3 ya, Prolog dan satu lagi C masih C++. Lagi-lagi ini susah ya codingnya. Dulu aja saya setengah mati tahun 88 atau 89 saya belajar neural network itu susah banget pakai C waktu itu. Wah, luar biasa. Bayangkan Anda buat program C itu kan susah ya, kalau mengenalikan matriks saja susah setengah mati. Aduh, mengenali matriks gimana caranya gitu ya. Matriks yang ukurannya besar segala macam gitu ya. Di kemudian hari, nah ada proses-proses, karena ini processing data ya. Processing data itu banyak kan memodelkan data, scraping segala macam ini ya, melakukan segala macam, maka muncullah orang-orang membuat libraries. Dan library yang paling banyak sekarang itu adalah menggunakan bahasa Python. Jadi bahasa Python ini disukai oleh banyak orang karena library-nya banyak. Ya. Jadi ini masalah bahasa, ini masalah mazhab dan masalah selera. Ya. Jadi kalau saya ditanya Pak Budi bahasa language apa? Kalau saya Perl sebenarnya. Jadi kalau saya mikir suruh buat coding, selalu saya Perl atau C. Jadi Perl C gitu. Jadi saya selalu codingkan itu dulu ya. Meskipun sekarang saya codingin di Python, tapi di kepala saya tetap itu ya. Nah itu tadi ya. Jadi Python ini adalah language yang banyak library-nya. Dengan kata lain, sehingga kalau saya ditanya sama mahasiswa mau ngajarin bahasa apa beginilah daripada belajar macam-macam, Python aja. Dan menariknya ini Python juga bukan hanya di AI ya, di data science lah, di general purpose lah. Kalau orang bahasa, orang science belajar, maka bahasanya adalah Python. Anak-anak yang baru di dunia matematika belajar programming pakai apa? Ya Python juga. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kalau mulai Python dulu aja lah mulainya. Gitu ya, jadi alasannya kenapa Python gitu. Dan karena library-nya banyak, itu maka ini sekali ya, memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Python punya library NumPy untuk melakukan ini ya, Pandas untuk dataset ini, terus kemudian Matplotlib untuk segala macam. Jadi memudahkan sekali ya itu masalahnya itu ya. Kenapa demikian? Jadi kita bisa fokus kepada arsitektural, mikirnya higher level daripada kita mikirnya gimana nih pointersnya segala macam, memory allocation, malloc segala macam, yang mana itu kalau dalam bahasa C kayak gitu kita harus berputar di situ ya. Jadi nyebelin ya. Jadi makanya itu ya. Nah ini adalah programming yang kalau kita membuat modelnya. Jadi kalau kita membuat model tadi ya, model kapan-kapan saya cerita lagi lebih jauh tentang model atau supermodel ya. Modelnya itu gimana cara buatnya? Ini satu ini. Ya. Jadi dunia ini kita modelkan, nah ini pakai ini. Nah, mulailah. Nah, tadi saya sudah cerita ini banyak macam-macam mainnya. Nah, salah satu jadi Python itu ya.
salah kedua yang membuat perubahan banyak itu munculnya TensorFlow. Jadi dulu ya sebelum TensorFlow ada sih orang mulai Python, Scikit dan lain sebagainya, Scikit-learn dan jadi banyak library yang lain ya. Tapi TensorFlow muncul. Nah, hebatnya TensorFlow ini adalah kita memodelkan sebuah sebuah objek lah kalau kita bilangnya sebuah objek itu objek ini objek engineering kalau dalam ini cara saya melihatnya dengan kacamata saya supaya memudahkan saya untuk memahami. Kalau saya punya sebuah objek ya, objek itu apa? Matrik misalnya. Saya punya matrik, mau saya kalikan dengan matrik nih, gimana caranya gitu? Wah, kalau dalam bahasa sih segala macam itu susah banget ya. Mikirnya saya cari library, konversi, cari agen value-nya segala macam. Kalau dalam ini lain, semua objek ini saya modelkan jadi tensor. Ya, tensor itu kayak saya punya objek multi-dimension. Gitu. Jadi kalau saya punya vektor bisa vektornya banyak, atau saya kalau punya matrik bisa ukuran gede, maka vektor kali vektor. Nah, itu semuanya ada library-nya di TensorFlow. Ya, jadi TensorFlow itu memudahkan orang melakukan penelitian di berbagai hal. Ya. Salah satu yang sangat beruntung adalah AI. Karena dengan menggunakan gini, tiba-tiba AI itu kita bisa berbicara levelnya high level ya. Jadi kita nggak download ke tadi ya mesin code-nya sampai ini, kita mikirnya mulai library di atas, mulai lihat konsep. Jadi kalau saya tadi mulai memikirkan gimana membuat koneksi seperti gini ya, saya nggak perlu lagi buat array, if, then, else, ini gini, tapi pakai ini buat tensor, gitu ya. Ya, jadi itu mulai asik nih kodenya. Maka mulailah AI berkembang. AI/machine learning berkembang dengan lebih cepat. TensorFlow masih kurang lagi, muncul lagi yang namanya Keras. Nah, Keras itu, ya, dia di layer di atas lagi. Dia bilang gini, deep learning for humans. Ya. Jadi Keras ini API design for human beings tadi ya, meskipun orang-orang sudah godsend ada TensorFlow tadi gitu ya. Wah, keren sekali TensorFlow. Masih susah kalau kita mau buat kayak gini ya. Selesai buat layer kayak gini. Susah, masih kita harus buat gini lain. Nah, dengan Keras, saya itu lebih mudah. Saya punya layernya kayak gini. Ini isinya 5, terus layer berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fully connected dengan yang ini. Nah, itu pakai Keras tinggal banget. Saya layernya kayak gini, layernya apa jenisnya, ya, jenisnya kayak gini tadi ya, jenisnya apa gitu ya. Itu langsung dipermudah dengan Keras saja. Jadi itu ya kenapa gitu. Jadi kenapa Keras mulai banyak dipakai itu. Tapi lagi-lagi kalau kita nanti mau di down, kalau kita udah mulai ngutik-ngutik, maka kita terjun lagi ke dalam. Ya kita mungkin lari ke TensorFlow lagi lah segala macam gitu ya. Tapi untuk konseptual kalau kita mau ngirim, sebentar saya ngarang dulu nih. Saya mau membuat sebuah chatbot ini. Maka saya ngarang arsitekturnya dulu. Maka Keras menarik. Kita mulai saya buat 25 layer. 25 layer masih belum bagus. 27 layer. Kurang bagus 25, gila-gila nih kayaknya gitu. Nah itu pakai Keras tuh kita bisa lebih cepat. Mulailah macam-macam ada lagi. Nah, yang di tempat kami, ini saya cerita di tempat saya, jadi saya cerita sedikit tentang di riset AI ya. Nah, ini saya cerita kenapa gini nih. Riset AI kami fokus di macam-macam, tapi kami fokusnya di computer vision. Karena dunia AI kan banyak ya, kami fokusnya di computer vision karena kami tahu computer vision itu yang paling susah dan paling yang awal-awalnya membuat ini balik lagi lah AI balik lagi itu sebenarnya computer vision ya. Intern dan lain sebagainya itu awalnya computer vision. Maka larinya convolution segala macam. Nah, inilah yang kami pakai. Mereka TensorFlow, basic ini banyak TensorFlow dan Python itu mainnya. Dan kami juga melihat Apache, MXNet dan seterusnya. Banyak lagi lagi ya. Tapi core kami itu TensorFlow dan MX ya. MXNet ya. TensorFlow lebih banyaknya. Jadi TensorFlow. Nah, karena TensorFlow maka programming language-nya adalah Python. Kenapa demikian? Ya sebenarnya TensorFlow ada binding language yang lain-lain lagi ya. Tapi yang paling stable segala macam Python. On top of that, Python itu tadi ada NumPy-nya segala macam. Nanti saya ada cerita tentang masalah lagi ya di tempat kami apa. Oke, jadi ini language-nya dan banyak lagi. Nah, kalau Anda mau mulai, maka mulailah dulu dengan Keras lah kalau saya usulkan. Mulai dari Keras dulu. Jadi gitu ya. Nah, nih ya, jadi Keras ya. Keras di bawah TensorFlow juga lah. Nah, mulailah. Sekarang kita bicara tentang coding. Permasalahannya gini tadi ya, kalau kita membuat kayak gini dulu ya. Dulu itu nggak bisa terjadi karena komputer saya dulu zaman tahun 80-an adalah komputer 386 SX. Memorinya cuma 4 megabytes. Prosesor speed ini juga mungkin sekitar 1 atau 4 megahertz ya, mungkin gigaan. Jadi kalau melakukan gini, saya paling bisa buat
eh, 2 layer saja. Ini 5, ini 6, udah gitu ya. Nah, kalau saya misalnya untuk 75 layer nggak bisa gitu ya. Karena apa? Karena komputer saya kecil. Nah, sekarang ini meskipun sudah memori kita sudah gede, tapi terbatas juga. Jadi yang sangat kesulitan itu misalnya mahasiswa saya, Pak, saya pakai ini Pak, meneliti gini, kita ini lambat banget Pak. Ya iyalah, kamu pakai notebook kamu pakai i3, i3 gitu. Ya saya cuma punya i3 Pak, wah susah banget gitu ya. Yang kedua, ini kan banyak kayak gini ya, mengalihkan segala macam ini karena regular bentuknya, maka yang kayak ini yang regular, hal-hal yang regular itu biasanya amenable secara arsitektur terhadap GPU. Ya, jadi harus pakai GPU untuk mempercepat prosesnya. Dengan adanya GPU, processing-nya itu bisa menjadi 10 atau 100 kali lebih cepat. Jadi kalau ini ada mahasiswa saya, Pak, saya ini learning-nya, kamu learning berapa lama? 43 jam, Pak, 2 hari ya jalanin itu. Komputernya alhamdulillah masih jalan gitu ya. Tapi kalau pakai GPU, dia punya server pakai GPU, itu bisa jadi 10 menit. Jauh banget ya, 10 menit dengan 2 hari. 2 hari kalau dijalanin ternyata ya jelek hasilnya. Berarti dia menunggu lagi 2 hari lagi. Jadi penelitian yang dia lambat, penelitian mahasiswa ini ada beberapa yang lambat karena tadi computing power kita terbatas, dia terbatas. Jadi kalau kita punya komputer yang bagus, nah itu ya, bagus. Nah, problemnya adalah itu satu. Yang kedua, saya kalau ngajarin mahasiswa, saya ngajarin workshop, minggu depan saya ngajarin guru-guru. Saya lagi guru-guru SMK, karena saya lagi ada ini udah setahun setengah lebih ini saya lagi ini SMKAI. Jadi saya ngajarin anak-anak SMK coding AI. Jadi kalau kalian ini belum bisa coding AI, semester depan kalah nih sama anak-anak SMK. Jadi saya ngajarin anak SMK untuk coding AI. Gitu. Ada yang training nih, 20 orang begitu ngajarin 20 problem. Karena di sini Python University, ini di sini 2,7 tensor gini. Aduh, terus ada lagi yang bawa notebook yang jelek lah ya, yang atom lagi. Waduh, segala apa itu buka Python aja dijalanin itu ya 5 menit, kopi dulu dia baru bisa jalan ya. Aduh, jadi saya pusing juga nih. 70 anak, 7 lebih. Nggak mungkin ngasih training 70 orang. Lagi-lagi, alhamdulillah nih teknologi ini muncullah Google Colab. Ya, nanti contoh Google Colab ada lagi nih. Kenapa? Dengan Google Colab kita bisa melakukan programming secara online. Jadi modalnya apa sekarang? Modalnya punya web browser dan internet akses itu aja. Jadi kita tinggal ke colab.research.google.com. Jadi semua orang selama punya akun Google, maka dia bisa buka ini. Nah, dia bisa buka coding langsung. Kita pakai servernya Google, jadi kita nebeng servernya Google. Jadi saya kalau ngajar AI, ngasih training AI segala macam, sekarang saya pakai Google Colab aja. Enaknya apa? Kita tidak bergantung pada komputer kita masing-masing ya. Semua studennya sama, environment-nya, computing power-nya juga jauh lebih bagus daripada komputer kita biasanya. Ya. Yang Google virtual machine pun ini lebih bagus daripada komputer saya. Jadi kita nebeng di Google saja. Ya. Ini sebagai contoh nih. Ini mungkin saya lupa beberapa bulan nih, 2-3 bulan yang lalu ngajarin gimana ini ceritanya ngajarin training untuk membedakan kucing dengan bukan kucing, object detection lah. Ini mendeteksi ini gambar apa. Nanti dia bisa membandingkan nih contohnya ini kalau saya bandingin kucing dengan anjing aja nih. Tadi saya cerita kucing dengan anjing gitu ya. Nah, mulailah kita dengan akses Google Colab dan bahasanya ini kita menggunakan bahasa Python. Lihat tunjukkan ini ya, misalnya ini import numpy snp import matplotlib numpy ini segala macam ya. Jadi ini dengan begini kita jalankan dalam bentuk sel-sel ini, kemudian kita jalankan ya. Jadi Python seperti halnya komputer kita. Masalah berikutnya lagi, wah datanya gimana nih? Karena yang tadi ya dataset untuk yang kita training segala macam tadi butuh, berarti saya harus butuh data kucing dengan data anjing. Gimana caranya ya? Nah, untungnya lagi-lagi di Google kita bisa menyimpan dataset kita ya ke dalam Google Drive kita. Ya, jadi kita bisa masukkan di dalam Google Drive kita, misalnya contoh gambar kucing dengan anjing. Kenapa demikian ya? Karena lagi-lagi ya tadi dataset itu harus jumlahnya bagus, jumlahnya banyak, kualitasnya bagus. Jadi dataset ini berapa? Untuk kasus ini saya waktu itu kasih contoh aja ya, mungkin 300 image gitu ya. Tapi in reality kalau kita mau bagus, maka datasetnya yang ini yang kebetulan untuk contoh ini itu sekitar 2 giga. 2 giga gitu ya. 2 giga, jadi susah kan ya? Nah, kalau kita taruh di Google Drive kita taruh 2 giga mah kecil ya. Jadi
gambar tadi kucing dan anjing kita taruh di itu 2 giga, kemudian kita bisa jalankan di sini. Jadi satu, kita nebeng computing powernya di Google. 2, hard disknya kita juga nebeng hard disknya Google, gitu ya. Jadi lebih masuk akal. Jadi ini kita misalnya ini general gitu ya. Kemudian mulailah tadi ya kita ini kodenya nggak banyak sih sebenarnya, cuma saya potong-potong aja karena banyak komentarnya supaya bisa pelajari gitu ya. Mulailah misalnya import TensorFlow segala macam ya, import Keras gitu ya, dan seterusnya lagi. Sehingga kalau saya membuat model di Keras itu cuma gini nih tadi, misalnya saya ngadain ya, saya membuat layer yang pertama itu adalah convolutional 2 dimensi 250 ya, ini 3x3. Setelah layer itu, maka di depannya di belakangnya lagi ada layer lagi. Ini Activation dengan menggunakan tadi ya, Activation-nya tadi ingat ya, yang itu pakai dulu ya tadi kalau yang Activation itu yang ininya ya. Jadi saya bisa bilang mana ya tadi. Nah, saya layernya ada berapa ya? Jadi saya bisa bilang layernya kayak gini. Berapa? 256 tuh tadi. Bukan hanya kalau ini hanya 4 ya, 256. Terus Activation ini kan ini ya, pakai apa ya? Jadi saya bisa buat ini, di dalamnya ada Activation-nya apa gitu ya. Nah, itu kayak gini aja tuh. Ada ini 256 convolution 3x3 shape-nya gitu ya, tetap pakai relu, terus habis itu max pooling. Dicari yang ini ya, max pooling. Ininya cerita-cerita ininya tuh nanti lah ya kapan-kapan ya. Ya tentu saja kita harus tahu ya ininya apa aja. Tapi sederhananya begini. Ini saya membuat layer untuk mengetahui mendeteksi kucing dan anjing, maka ini saya cuma pakai 2 layer ini saat ya definisinya layer itu bisa kita macam-macam kan ya, apakah ini layer lagi pooling ya. Tapi ini saya anggap 1 layer, 2 layer, terus habis itu layer ketiga itu kita flatten semua gitu ya. Kita dense ya, layer ketiga, layer keempat itu untuk memilih tinggal kucing atau anjing deh. Jadi itu aja. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ini udah membuat itu tadi ya. Arsitekturnya saya buat gitu. Kalau 75 layer ya tinggal 75 lagi ini banyak. Layer semakin banyak semakin bagus in general iya, tapi computing powernya menjadi lebih besar, menjadi lebih lama. Jadi ya belum tentu kalau kita bicara engineering belum tentu lebih bagus juga ya. Jadi kita bikin modelnya seminimal mungkin. Tapi ini masih sanggup menangani masalah yang kompleksitasnya cukup tinggi ya. Jadi ini sebagai contoh kalau kita coding ini ya. Jadi dengan coding ini kita bisa membuat model, maka kita sudah mulai belajar coding AI sebetulnya. Jadi coding AI itu hanya gini aja gitu. Yang lama tentu saja membuat tadi yang mengarang bebas arsitekturnya segala macamnya. Itu soal model ya. Nah, bagaimana tentang dataset? Ternyata ini realitas ya, ketika kita coding ternyata yang paling penting juga dataset. Problem kita adalah datasetnya tadi. Contoh kucing dan anjing. Kalau contoh gambar kucing dan anjingnya cuma 3, gambarnya 5 gitu, hasilnya kan jelek gitu. Jadi berapa Pak datanya? Nah ini kita belum tahu ya sebetulnya. Saya nggak tahu secara akademik gimana, tapi secara rule of thumb, ya, pengalaman kami itu, dan saya lihat yang lain-lain itu 5.000 biasanya. Jadi tadi harus ada 5.000 data kucing, gambar kucing, 5.000 gambar anjing dengan berbagai konfigurasi gitu ya, dengan kondisi gitu. Nah ini juga salah satu yang ini juga ternyata ini cerita lagi ya. Kan di tempat kami di Research AI itu salah satunya kami melakukan membuat library face detection and recognition. Nah sekarang sudah jadi produk yang digabung dengan produknya DieCodeX. Jadi kalau Anda lihat di DieCodeX ya, DieCodeX menjual itu ada device namanya Terax ya. Dia thermal mendeteksi thermal orang, kemudian itu dipakai ke absensi juga. Jadi kalau saya di kantor-kantor, kalau lokasi di jari kan takut ya, sekarang pakai device-nya DieCodeX bisa dipasang gitu, maka Anda bisa lihat di sini, dicek temperaturnya berapa, tembakin ke ininya langsung, terus dia lihat, oh Budi Raharjo gitu ya. Nah, di belakang layar itu kami punya API-nya jadi DieCodeX dan kami bekerja sama. Nah, kita mulai mendeteksi muka dan merecognize. Ini Budi Raharjo, ini muka, ini gelas, ini handphone gitu kan ya. Nah, ketika kami mengembangkan ini, dataset ternyata menjadi masalah. Karena awalnya kami tidak punya dataset sendiri. Pak, kalau ngambil dataset dari yang lain gimana? Nah, ternyata saya juga selama perjalanan ini saya tahu jadi gini. Model is global, dataset is lokal.
Jadi dataset itu harus tetap di custom dengan penduduk atau pengguna lokalnya. Dataset apa model yang dikembangkan katakanlah oleh Facebook. Facebook edan kan ya, dia punya FaceNet dan segala macam. Kenapa jelek ya di Amerika juga ini jelek untuk kondisi Indonesia? Karena datasetnya mereka di training dengan kondisi misalnya katakanlah di Amerika. Yang mana kalau di Amerika itu kondisinya adalah Western society, wajahnya itu bule ya. Kalau di Amerika pun ada masalah. Untuk orang-orang yang kulit hitam ya, itu dia akurasinya jelek. Kenapa? Karena mungkin kurang training datasetnya. Ya. Indonesia juga demikian, muka orang Indonesia itu beda gitu. Sebagai contoh nih, kalau ini maaf ini mungkin bukan salah bukan rasis ya, tapi gini ya. Kalau orang Amerika lihat orang Asia lihat kita dianggapnya sama aja. ASEAN, dia kan tahu gitu. Atau kalau orang sana ngelihat oh iya you are Chinese. Sama juga kalau kita ya kita mungkin ngelihat orang Afrika gitu. Jadi orang luar kalau melihat orang Indonesia nggak bisa bedain. Kalau kita melihat wajah orang Indonesia beda. Kan kita udah tahu beda gitu ya. Bahkan kalau kita melihat gambar orang perempuan ya, bule kan kita juga bilang bule baru diperhatikan oh iya beda gitu ya. Sama gitu. Nah, berarti kita harus punya dataset sendiri yang lokal. Maka salah satu problem kami adalah kami harus punya dataset orang-orang Indonesia. Ternyata teorinya gampang, wah dataset orang Indonesia ternyata susah. Jadi kita harus ngumpulin dataset orang-orang Indonesia, kota orang Indonesia. Karena nggak ada yang jualan, nah terpaksa harus dilakukan crawling. Jadi yang kami lakukan adalah mengumpulkan data orang-orang Indonesia. Bukan untuk macam-macam ya, untuk surveillance itu bukan. Tapi untuk membuat model, ini tipikal wajah orang Indonesia. Bahkan untuk orang Indonesia pun kami kekurangan data, yaitu dengan saudara-saudara kita di Papua. Makanya waktu itu saya ketemu dengan anak-anak asosiasi ini ya, mahasiswa Papua di Bandung. Minta datasetnya dong, karena model kami itu kurang dataset Papua gitu ya. Jadi setiap orang harus ada ininya modelnya gitu ya. Nah itu tadi terpaksa kami melakukan crawling. Nah crawling sementara ini dilakukan terhadap Instagram ini kita belum yang udah dilakukan Instagram segala macamnya. Jadi kita pakai public data. Yang kita belum melakukan TikTok. Sebenarnya kita pengen juga ke TikTok. Tapi kan berarti kita harus melakukan crawling dari TikTok, ngambilin foto. Misalnya TikTok yang terkenal, nggak tahu siapa ya sekarang TikTok yang terkenal. Kalau dulu zaman mula-mula kan segitu ya. Siapa? Ben Filipe itu siapa itu? Bowo, ambil TikToknya Bowo, terus di crop dulu. Foto-fotonya Bowo tadi ya. Berarti harus ada Python, C++, OpenCV lah, machine learning. Jadi kita harus ngambil dari katakan tadi ya Instagram seseorang, kemudian kita crop, kemudian kita masukin. Jadi ini ada machine learning-nya juga. Jadi machine learning digunakan bukan untuk membuat model, tapi untuk mengambil data. Ini juga sama nih, di sini ada Ujo juga ya, ngumpulin data foto tanaman yang bernama. Luar biasa susahnya. Jadi ternyata dataset itu susah dan luar biasa mahal. Contoh lagi, jadi tadi face detection recognition di riset AI itu kita udah oke lah, udah bagus lah. Ya, pokoknya banyak ceritanya di kapan-kapan saya share lagi, tapi susah. Kami semua punya produk lagi itu adalah license plate recognition yang mengenali plat nomor mobil. Ya, itu selalu dijadikan klasik segala macam. Tapi lagi-lagi orang lupa, datasetnya nggak ada. Dataset plat nomor orang Indonesia, mobil Indonesia. Jadi selama 3 bulan kerjaan saya motretin itu plat nomor saya potretin. Jadi dulu kerjaan saya di kampus 3 bulan potretin semua tuh plat nomor dengan mobil semua gitu. Kenapa? Kalau saya keluar kejar-kejar satpam, ya kan gitu saya kesalahan aja motretin kejar satpam. Pak ngapain Pak? Waduh, ditangkap sama satpam gitu ya. Jadi itu tadi ya. Nah jadi ini data set creation is still a problem. Jadi orang fokusnya selalu pada machine learning itu buat model-model, tapi creating data set ini susah. Nah ini yang mau saya ajarin ke anak SMK ya. Jadi kami lagi ingin, karena ini kebutuhannya banyak ya. Kebutuhan pasaran smooth untuk mengumpulkan data. Saya butuh data banyak, data paling enggak data puluhan ribu lah orang Indonesia ya. Yang masing-masing kali 100 foto. Jadi saya mungkin ada kebutuhan sekitar 5 juta sampai 20 juta foto yang harus diproses. Dan sekarang kita ongoing. Nah kemudian ini dimasukkan belakang layar dengan Python, dengan Golang, ya. Jadi ada kerjaan lagi. Issues ya. Yang sekarang ini saya cerita ini tadi program. Programnya sebenarnya bukan masalah programnya. Nih issuesnya begini nih. Kan saya tadi udah buat model ya kayak gini ya.
kayak gini katakanlah ya, modelnya. Nah, model saya ini adalah intellectual property di model ini. Kenapa saya buat layarnya demikian? Misalnya layarnya tadi jangan 73, 72 aja cukup. Jadi kan kita ngurangin jumlah layer segala macam. Tapi ini saya akalin modelnya nggak kayak gini segala macam. Nah, inilah yang rahasianya. Ya. Secret sauce-nya di sini. Tapi kalau saya buat ini dalam bahasa Python, semua orang bisa tahu kalau saya jual ya ke klien. Jadi saya masih punya masalah dengan ini. Ya. Jadi modelnya itu gimana ya? Karena tadi bahasa Python scripting jelas. Kita bisa mulai lagi dengan C++ ya, misalnya C++ Cobalt. Tapi untuk membuat gininya, nah ini saya butuh tenaga luar biasa mikirinnya dengan C++. Meskipun TensorFlow tadi punya binding C++ ya, tapi Python itu enaknya gini, ada NumPy, ada macam-macamnya. Jadi susah banget ya. Jadi kalau kita mau rewrite things in, jadi membuat model dulu di dalam keras ya, Python, kemudian udah selesai, di C++ kan, itu satu kerjaan sendiri dan ternyata susah. Butuh waktu bulanan. Mungkin untuk mengopal ini membutuhkan waktu, production dituntut sekarang juga. Jadi itu susah ya. Ini. Jadi how to protect scripts, confidentiality, jadi ini kita susahnya di sini. Kalau kita bicara tentang produk, kalau research and R&D nggak apa-apa. Yang kedua, GPU. Jadi tadi ya di contohnya tadi mahasiswa saya harus training 2 hari. Tempat kami ada training yang lama, ada training yang membutuhkan waktu 25 atau 28 hari. Kalau saya menggunakan layanan GPU-nya yang dimiliki oleh AWS itu sekitar $12 atau $14 sejam. Jadi kali aja tuh 25 hari kali 24 jam kali $12. Sekali running itu bisa ngabisin sekitar 90 sampai 100 juta. Jadi ini bisnisnya itu masih mahal ternyata untuk bereksperimen. Ya. Terakhir, nah, AI coding is getting simpler. Jadi kalau saya tunjukkan tadi, semuanya akan menjadikan simpler. Daripada dulu ya, simpler masih nggak susah amat, tapi masih ada kerjanya. Nah, terus real places ya. Jadi bukan dolanan lagi, kebetulan ini dipakai beneran. Ini butuh computing resources, libraries yang baru-baru lagi, ide-ide sebetulnya, dan coding-coding. Nah, ini yang dua ini terakhir ini butuh Anda ikut eksperimen. Jadi itulah yang ingin saya share pagi ini. Nanti kita diskusi ini agak sedikit high level ya, tapi meskipun saya sudah tunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Ratna, silakan. Siap, Bapak. Sudah banyak Pak pertanyaannya Pak. Dari A sampai Z dan pertanyaannya. Mulai dari finansial sampai teknologi, Pak. Oke, ya, silakan. Kita mulai satu. Saya nggak sempat baca Bu Sultan. Siap, Bapak. Saya yang bacakan. Perkenalkan saya Rudi Salam dari Unimed Medan. Salam Pak Rudi dari Medan ini, Pak. Izin bertanya kepada Pak Budi. Oh, ini sebenarnya mungkin pertanyaannya buat IEEE ya, tapi saya bacakan saja. Bagaimana caranya untuk menjadi member IEEE? Yang kedua, apakah member IEEE ini berbasis institusional atau pribadi? Mohon petunjuknya. Nanti masih kita nambahin banyak. Satu ya. Saya nambahin dulu. IEEE tinggal ke ieee.org. Nah, jalan sana satu ya, jadi tinggal daftar itu. Dua, apakah institusional atau pribadi? Satu, ya itu tadi. Dua, pribadi. Jadi saya jalan pribadi. Ini adalah prestise Anda. Jadi kalau Anda bisa ini bilang saya member IEEE itu rasanya proud gitu ya. Level Anda naik kelas. Jadi kalau Anda nanti ngelamar di mana-mana, I am an IEEE member. Student punya macam-macam tuh, punya diskonnya segala macam. Hebat lah pokoknya student. Jadi kalau Anda IEEE student, diskonnya banyak tuh jadi gitu ya. Nah, IEEE sayangnya untuk jurnal-jurnal itu masih berbayar. Jadi untuk jurnal apa berbayar. Sehingga kalau itu mau kita ambil segala macam itu mahal. Maka institusi berlangganan IEEE jurnalnya. ITB itu beranggal jurnalnya. Saya yakin University juga ya beranggal jurnalnya. Jadi satu, saya sebagai student, sebagai individual berlangganan membership, institusional berlangganan publikasi. Iya, betul sekali Pak. Nanti untuk detailnya tadi ada juga beberapa pertanyaan secara pribadi. Gimana caranya jadi member nanti pada saat kami mengirimkan sertifikat dan rekaman beserta
materi dari workshop webinar hari ini. Nanti akan kami kasih linknya untuk proses pendaftaran dan apa saja manfaat dari IEEE member. Begitu ya Pak Budi ya. Pertanyaan kedua, saya Holis, ini merupakan mahasiswa dari Telview. Pak, ada nggak tips bagaimana memanage resource, cash flow, bisnis strategi, dan juga untuk cara mendapatkan potensial klien atau customer untuk research company, terutama untuk membangun company. Dan berapa lama kira-kira bisa BEP-nya? Terima kasih Bapak. Oke. Ini dia, research company ya. Orang-orang Indonesia kayak saya ini, ketika kita kuliah di luar negeri, itu balik lagi ke Indonesia itu pengalamannya sebagai mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa, maka kita bisa ngajar, karena kita punya pengalaman mahasiswa. Berapa banyak orang Indonesia yang kerja yang sekolah di luar negeri bergabung ke research center, ya dalam ini pusat penelitian. Harus banyak. Bukan hanya sebagai mahasiswa, saya berharap anak-anak Indonesia banyak yang tinggal di sana menjadi direktur penelitian di sana. Karena itu banget nih. Jadi dulu setelah saya kuliah, saya postdoc. Ini ada yang feedback sebenarnya. Saya postdoc di sebuah research center ya. Di research center itu saya postdoc, misalnya sebagai contoh nih, bagaimana topik penelitian di bagaimana pendanaannya. Kemudian kebetulan waktu itu saya di research centernya itu di telecommunication research. Jadi itu pusat penelitian yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi, AT&T lah, macam-macam ya gitu ya, anti Bell Labs, macam-macam lah, Bell Labs ada kan gitu ya. Dikumpulkan semua, Sprint, MCI, segala macam itu. Nah, saya juga belajar gimana mengelola pendanaannya, itu gimana. Nah, pendanaannya itu kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar yang melakukan R&D. Jadi itu ya, itu satu. Yang kedua, kampus juga bisa melakukan pendanaan, tapi kampus itu sedikit ya. Jadi cash flow-nya itu kebanyakan kalau di luar negeri ya berasal dari industri ya, industri. Maka outputnya apa bentuknya? Paten. Kalau di kampus outputnya berupa paper. Sama, dua-duanya sama kertas. Yang satu dipublish di jurnal ya, yang satu dipublish di paten ya. Nah, dan ini beda. Kalau saya membuat menemukan sesuatu, kalau di kampus cepat-cepat publish paper. Kalau di research industry nggak boleh publish paper, nggak boleh. Patenkan dulu, baru nanti dipublish papernya. Ya. Dulu jadi saya mau penelitian itu mau publish untuk S3 saya nggak boleh. Bentar dulu kata lawyernya sini dulu, kami review dulu. Kalau ada patent pending, kamu nggak boleh publish paper. Artinya nggak lulus. Tapi jadi paten. Nah, ini beda nih, ini yang beda ya dua ini. Jadi kalau di industri yang gitu ya, riset itu tidak tertarik dengan paper-paper publish, tidak tertarik dengan IEEE ini, tapi tertarik dengan paten. Nah, coba Anda lihat ya perusahaan-perusahaan yang edan yang besar, R&D-nya yang hebat, itu adalah paten hebat. IBM itu ribuan paten setahun. Samsung, Apple, itu paten semua isinya. Ya, jadi mereka bergelutnya di paten gitu. Jadi cash flow-nya berdasarkan paten R&D. Jadi susah. Nah, ini konsep ini harus beda nih. Ini konsepnya bukan konsep kampus lagi, jadi harus keluar dari situ. Outputnya adalah teknologi. Kalau kita menemukan teknologi, maka ada dua cara ya. Teknologi kita license-kan ya oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke, saya pakai teknologinya Pak Budi kali ini. Yang kedua adalah spin off buat perusahaan lagi. Perusahaan yang berbasiskan teknologi itu. Jadi itunya konsepnya ke arah sana ya. Jadi nggak ada tuh konsep publish paper, publish apa, nggak ada gitu ya. Nah itu ya. Itu dari pengalaman saya dengan Western Society yang R&D, perusahaan R&D. Sehingga perusahaan R&D, BEP-nya, susah banget BEP-nya. Jadi itu mungkin BEP-nya berapa? 10 tahun, 15 tahun kalau kita hitung secara gitu ya. Jadi misalnya dari 50 penelitian yang sukses menjadi paten segala macam itu mungkin 2, 3, 50 penelitian loh. Dengan SDM yang banyak gitu ya. Jadi ini susah sekali. Jadi perusahaan riset itu tidak terlalu menarik bagi banyak orang karena ini susah. Biasanya perusahaan riset itu menggandol ya, nempel ke perusahaan-perusahaan besar. Kayak tadi nyambung ke IBM segala macam. Tapi hasil penelitian nggak boleh dibicarakan. Langsung jadi miliknya IBM, jadi miliknya Samsung, jadi miliknya Apple, jadi miliknya apa. Gitu ya, jadi itu. Nah, ini karena saya membuat perusahaan riset, maka saya tahu itu di luar negeri sudah sebagai orangnya, penelitinya. Di sini saya running company-nya, itu bleeding-nya berdarah-darah. Jadi sampai sekarang ini, saya kalau boleh cerita, saya udah ngabisin miliaran ya. Dan itu tidak ada, tidak ada
bantuan-bantuan ini dari company ya, jadi dibutuhkan orang gila, perusahaan gila yang mendanai research di Indonesia. Jadi kalau saya sarankan Anda tidak terjun di situ ya. Kalau mau ikutan saya boleh, tapi kalau untuk buat sendiri, kecuali Anda punya teman yang gila yang bisa misalnya mengeluarkan uang 5-10 M setahun gitu ya, untuk selama 5 tahun gitu. Jadi mereka harus punya paling nggak 100 M lah, yang untuk dibuang, percuma-cuma dibuang gitu 100 M. Seolah, karena dari 100 M ini kita paling mungkin berhasil menghasilkan 1-2 grade teknologi ya, yang kemungkinan punya aspek komersial. Nanti sudah bentuknya jadi komersial pun harus jualannya lagi ya, itu udah beda lagi ya. Itu adalah komersial company. Jadi gitu ya. Jadi susah ya. Nanti kapan-kapan saya bisa cerita lagi tentang entrepreneurship-nya, dari aspek entrepreneurship-nya dari perusahaan teknologi. Gitu, Mbak. Oke. Jadi butuh orang gila ya, Pak ya. Mencari orang gila. Oke, berikutnya saya Imam Khair dari mahasiswa teori juga nih Pak. Mengapa implementasi AI banyak kendala di biaya? Kenapa untuk mengimplementasikan AI membutuhkan biaya yang besar? Apa yang membuat mahal Pak? Oke. Satu, ternyata computing power kita itu masih mahal ya. Jadi computing power itu apa tadi? Contohnya GPU ya. GPU. Jadi kalau sekarang lagi rame itu, wah Nvidia ngeluarin RTX berapa? Itu tiba-tiba habis. Karena diburu oleh gamers, gamers ya. Buat AI kayak kita. 3 orang-orang yang Bitcoin mining segala macam blockchain itu masih itu sekarang. Bitcoin itu mungkin sekarang berapa? 460 juta atau 500 juta atau berapa? Jadi si yang sekarang lagi kipas-kipas, yang shock sekarang Nvidia, perusahaan kaya raya tuh. Karena dia setiap jual GPU tuh laris, semua orang borong, ngantri gitu. Misalnya dulu ada GPU yang harganya awalnya 11 juta, sekarang harganya 20 juta. Karena apa? Karena kelangkaan. Ya, jadi itu gitu. Pak, kalau pakai CPU aja bisa? Iya bisa tadi, tapi kamu nge-training komputer kamu gitu ya, iya selesainya 1 kali running 3 hari. Belum tentu benar tuh, 3 hari, running lagi, 3 hari, running lagi. Pak, kapan saya selesai penelitiannya? Ya mungkin 3 tahun deh. Waduh Pak, saya udah DO Pak. Saya harus lulus dalam 6 bulan ke depan lulus. Ya masalah deh, kamu nggak punya GPU. Maaf, sayang sekali, kita kere. GPU tuh luar biasa ya. Saya dapat penawaran kemarin ini ya antara kita lagi. Oh, ini Pak Budi untuk setup 1 GPU station Pak Budi. Penawarannya berapa? 3M. Aduh, saya bilang 3M dari mana nih? Saya punya 3M hanya untuk GPU dia punya. Itu untuk perusahaan kecil saya aja ya, 3M. Bayangkan, kami itu paling cuma 15 orang ya, butuh 3M untuk computing power-nya. Kalau saya jadi 50 orang, paling saya butuh paling nggak 10M untuk computing power-nya. Itu untuk computing power-nya aja ya, untuk membangun dia. Dataset nih, ambil foto tadi ya, saya butuh waktu 3 bulan. Nah, dataset foto orang muka, saya outsourcing ke pihak-pihak lain. Ternyata susah. Saya untuk ngambil foto, 1 orang misalnya saya mengambil foto misalnya apa, Mas Vicky, saya harus mengambil punya 100 foto. Untuk semua dosen di TELU saya ambil 100 foto, semua siswa 100 foto. 100 foto ya, dengan kondisi ini, hari ini ambil foto segala macam. 1 foto mau diambil berapa? Oh jangan 1 foto, ada 1 orang aja. 1 orang misalnya waktu itu ya, saya mau minta, saya sanggupnya waktu ini, Rp5.000 per orang. Saya butuh 5.000 orang minimal. Jadi 5.000 kali 5.000. Nah, berapa tuh? 25 juta. Jadi untuk dataset 5.000 orang aja, untuk dosen mengambil foto dosen TELU aja, ya, setidaknya 5 juta. Wah, mahal banget ya. Itu juga itu ya. Kalau karyawan 5 lagi, ya karyawan aja tuh. Jadi untuk 1 dataset, itu dibutuhkan antara 25 sampai 100 juta ya untuk mengumpulkan dataset. Itulah sebabnya kita dataset daun, dataset wajah, dataset tekstil, dataset plat nomor itu mahal mengumpulkan datanya. Foto tadi mahal ya. Jahatnya Facebook, Instagram, segala macam orang Indonesia dengan senang hati memotret, mengupload foto kita kepada mereka gitu ya. Jutaan foto diupload ke Facebook, ke Instagram, ke itu gratis setiap hari. Sementara saya harus bayar 5.000 per orang. Kan nggak balance ini udah perusahaan gede Facebook, dapat datanya gratis. Perusahaan saya yang kecil harus bayar. Jomplang banget. Jadi tadi kenapa mahal demikian? Jadi 1 computing power-nya mahal, 2 dataset mahal. Maka dataset sebaiknya kita keroyokan.
Jadi kalau bisa kalau penelitian, yuk kita buat dataset bersama. Maka ada satu atap teman-teman dari komunitas ya, ini Ikatan Artificial Intelligence Indonesia ngumpulin dataset sama-sama. Yuk kita kumpulin dataset sama-sama. Saya ngumpulin dataset ini transaction di kedai-kedai. Jadi ada satu penelitian di tempat kami itu, given data ini ya, data struk pembelian makanan, saya bisa tahu yang makan berapa orang gitu. Ini 3 orang yang makan dari datanya itu, struknya itu. Atau nih ada satu lagi kedai yang dia menganalisis, dia bisa tahu nasi goreng kambing kita yang paling sering pakai order jam 2 pagi. Ya, jadi gitu. Jadi dia harus nyiapin dulu tuh, karena jam 2 pagi itu pasti orang akan ada yang gitu. Gimana tuh? Berarti saya data setnya banyak. Data setnya cuma berapa? 300 biji. Saya bilang, wah saya butuh 5.000, gimana caranya? Berarti saya harus jualannya lama dulu. Enggak, kita cari kedai-kedai yang lain lagi. Mau nggak dibuka datanya? Pada nggak mau tuh. Karena rahasia perusahaannya. Ini penjualannya berapa, takut kena pajak kali ya. Jadi itu. Jadi lagi-lagi itulah kenapa mahal. Mahal untuk proses ya Pak ya? Iya, proses enggak memang itu mahal. Resource-nya, oke. Berikutnya Pak, saya No Yusfianto bertanya Pak Budi, untuk membuat hidden layer, apakah ada aturannya seperti menggunakan activation seperti relu ataupun dropout? Nah, membuat model, nah ini menurut saya masih ada art-nya. Jadi ada science and art. Ini art. Itulah sebabnya orang dibutuhkan orang-orang yang jagoan-jagoan yang punya sense. Oh, kalau saya pakai convolutional, oh saya pakai GAN, oh saya pakai apa. Nah, ini tuh kita belum ada aturan rule of thumb-nya. Pakai gini atau apa gitu. Jadi layernya berapa, activation segala. Jadi itu adalah coba-coba. Nah, kalau kita mulai dengan coba-coba itu kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Maka yang dilakukan orang bukan begitu. Dia melihat yang sudah dilakukan itu apa. Misalnya penelitian, Facebook pakai Facebook itu pakai apa, kayak gini, dia 125 layer misalnya ya, dia dengan menggunakan convolution lalu ini pakai dropout-nya gini. Nah, kita lihat, kita mulai dari sana, kemudian kita bergerak dari sana. Ya, jadi yang lazim dilakukan, kita mulai dari ngintip dulu yang sudah dilakukan orang apa. Karena tadi ya potensinya untuk kalau kita mulai from scratch itu dia bisa sukses, bisa enggak, kemungkinan gagalnya lebih banyak. Dan membutuhkan waktu lama. Jadi misalnya udah ngikutin 6 bulan nggak bisa lebih bagus hasilnya daripada yang orang-orang. Jadi ini menurut saya masih art. Ya. Itulah sebabnya di tempat saya harus ada orang-orang yang memang meneliti atau jagoan atau tiap hari berkutat dengan ini sehingga dia tahu begitu. Kenapa tahu gitu? Itu kayak ada orang yang jagoan di bengkel ya, begitu mobil masuk gitu. Ini karburator Pak. Dari mana? Dengan mesinnya udah tahu. Gimana dia tahu? Ya, sama begitu orang lihat gini. Ini convolutional, relu, ini segala macam. Kok kamu tahu sih? Pak, saya sudah lihat itu yang ke-73 kali, Pak. Oh iya, oke. Percaya aja saya. Gitu ya. Oke. Oke, yang berikutnya. Pertanyaan dari Anjas Permana. Mohon izin bertanya, jika sebelumnya kita sudah build sebuah AI atau mesin learning yang menggunakan cloud storage sebagai contoh GCP, jika kita berpindah platform cloud, misal ke AWS atau Azure, apakah proses migrasi yang bisa dilakukan? Dan apakah ada biaya subscription khusus untuk platform-platform tersebut? Atau memang dari GCP atau AWS ataupun Azure dan lain-lain punya subscription gratis yang bisa di-utilize? Terima kasih. Jawabannya saya belum pernah pindah-pindah ya, singkatnya saya belum tahu pengalaman saya. Tapi pada prinsipnya gini, itulah sebabnya kalau kita sudah satu platform, biasanya udah malas pindah ke tempat yang lain-lain lagi. Itulah sebabnya AWS ngasih banyak gratisan, $100 gratis, segala macam. Jadi dulu bahkan AWS di tempat kami pernah dapat, saya lupa ya, $8.000 atau berapa, atau $110.000. Jadi seolah kami mendapat gratisan waktu itu 100 juta rupiah ya, kalau diduitkan kira-kira untuk AWS. Udah habis sama. Karena tadi $12. Habis. Udah minta dikasih lagi ya. Nah, jadi memang benar. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa ini gratis, pindah lagi, gratis, lagi. Ya. Jadi yang lain-lainnya. Memang trik kita harus cari gratisan gitu. Maka itulah sebabnya saya usul di University ada
AI komputer platform ya untuk mahasiswa yang dipul rame-rame lah keroyokannya. Jadi punya mesin yang gede di sana supaya bisa dikeroyok rame-rame. Supaya nggak itu tadi ya Pak ya, lagi-lagi terkendala soal biaya dan gratisan. Oke, baik. Saya Ahyadi, mahasiswa dari ITENAS ini Pak. Izin bertanya Pak Budi, apakah kedepannya machine learning bisa belajar dari pemodelan berupa video dari objek, bukan gambar lagi? Jawaban singkatnya bisa, itu sering kami lakukan. Biasanya sekarang ini, misalnya tempat kami itu ada mendeteksi tamu yang datang, segala macam ini. Jadi video pun sebenarnya lebih diproses juga image per image, frame per frame sebetulnya. Jadi sebetulnya video udah bisa lah. Sudah bisa ya Pak, jadi memang sekarang juga lagi trennya ke arah sana ya Pak, riset-risetnya. Oke, ini pertanyaan sepertinya mengikuti dari awal nih Pak. Tadi Bapak di awal menyebutkan kenapa AI akan mati lagi dan hidup lagi di 2040. Nah, tadi di awal banget presentasi Bapak. Iya, teknologi itu selalu begitu ya. Jadi agak susah melihatnya. Jadi kalau kita melihat the big picture, saya senang melihat the big picture. Sayang saya tadi nggak ada slide ini saya tunjukkan itu. Jadi itu AI dari mati, kemudian machine learning, istilahnya sekarang deep learning, kemudian nanti mungkin mati lagi. Jadi kalau Anda lihat tuh siklusnya 30 tahunan, 30, agak aneh juga ya. Siklus yang terjadi sama juga di dunia telekomunikasi ya, mulai dari 2G, 3G. Itu kan selalu ada nyiapin, besar, perfection, itu ada model-model seperti itu ya, model yang seperti itu. Nah kalau kita lihat demikian juga. Kenapa AI akan ini lagi? Macam-macam nih bisa jadi karena modelnya, karena kita terbatas ya. Misalnya kita nanti crash itu terhadap sesuatu problem tertentu kita nggak bisa scaling. Biasanya masalah scaling ya. Kayak dulu tahun 80 scaling kita kan komputing platform masih terbatas. Ya kita nabrak nggak bisa buat apa-apa. Maka sebutnya toy problem. Sekarang kita sudah buat problem, tapi kita masih kita sebutnya namanya narrow AI. Saya punya ini yang bisa nalin plat nomor. Model itu nggak bisa pakai untuk nalin muka. Beda lagi. Ada model lagi. Mengenal objek lagi, gitar, saya main gitar, chordnya beda, nggak bisa lagi. Ya. Jadi kita punya banyak narrow AI. Kedepan kita belum bisa buat general AI, masih mimpi. Yang kayak orang yang Terminator masih belum bisa. Ya. Kedua, ini ya, saya sekarang ini. Oh iya, yang kedua tadi selain general AI tadi ada belum bisa ya. Nah, jadi kemungkinan general AI belum bisa. Yang berikutnya lagi tentang masalah ini ada should AI be regulated or not. Nah, ini juga masalah mungkin terkait dengan regulasi. Ya, jadi itu akan menghambat segala macamnya. Baik di pengumpulan data set atau pemanfaatannya. 3, lama-kelamaan orang bilang ini AI ini cuma gimmick aja, nggak bakalan nggak laku gitu ya. Gitu juga bisa jadi ya. Jadi karena orang-orang berharap terlalu banyak dengan AI, kenyataannya tidak itu, maka orang ya mati. Jadi bisa lah mengalir nomor, tapi ya sekedar ya, dugaan saya begitu. Jadi ada masa saturasi atau kebutuhannya berubah gitu kan ya Pak. Oke, izin bertanya Pak, saya Demi dari Telkom University. Penggunaan machine learning lebih efektif dalam program atau bentuk AI yang seperti apa? Apa hanya pengenalan bentuk, objek, gambar dan lain-lain? Apakah machine learning bisa dalam bunyi atau sesuatu yang bergerak dengan cepat atau instan? Bisa macam-macam. Sebagai contoh itu yang bahasa itu saya lupa nih Pak. Saya kalau nama ini teman sendiri kalau lupa. Itu kemarin digunakan untuk mendeteksi waktu pilpres debat antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Misalnya itu dikonversikan ke dalam teks. Jadi itu bunyi itu bisa ya itu. Bang kali juga kalau kita nelpon customer service-nya juga suara kita diidentifikasi ini Budi Raharjo atau bukan ya untuk mengidentifikasi seseorang dari kata-katanya dari cara mengucapkan. Jadi bisa ya itu bisa. Nah jadi kalau bunyi bisa ini bisa kata-kata bisa NLP chatbot segala macam cara kita ngetik juga bisa. Jadi kemudian akan ada sebagai contoh lagi kalau orang bukan face detection lagi sekarang kan kami juga ada teknologi itu unmanned store. Orang masuk ke toko kayak Amazon. Jadi teknologi kami juga, tapi itu berhenti ya, baru 70% lah kira-kira. Itu kita bukan hanya orang lokasi, tapi juga dengan cara berjalan. Jadi kalau cara orang berjalannya kayak gini, ada namanya gitu ya, segala macam. Jadi cara jalan pun kadang kita lihat juga. Cara jalan seseorang itu dilihat juga. Jadi itu tadi, ya, jadi objek ini bergerak bukan hanya muka segala macam, cara bergerak itu bisa. Ada lagi sekarang yang kami sedang kembangkan juga, yang sudah selesai juga sebetulnya tinggal ini juga adalah mendeteksi untuk ini cheating. Jadi kalau lagi ini kalau kan ujian online terus ya,
Jadi mahasiswa kalau lagi ujian tuh dilihat tuh, ting ting ting, wah ini potensial cheating. Karena apa? Karena dia belum apa-apa lihat sana, lihat ini luak dia kalau kata ini. Jadi wah ini anak ini cheating. Jadi mendeteksi ekspresi wajah segala macam itu. Jadi banyak sekali sekarang yang sudah bisa lakukan. Oke. Mungkin kita buka untuk 5 pertanyaan lagi ya Pak ya, karena ini banyak sekali. Pak Tony Wijaya, mahasiswa dari UMM, berarti di Malang ini ya Pak ya. Izin bertanya Bapak Budi, apakah untuk membuat expert system yang mampu beradaptasi terhadap case baru perlu dikombin dengan machine learning, sistem case by reasoning maksudnya? Ya, ini saya belum tahu ya. Kalau itu selalu kita masih berpikir terlalu hebat ya. Apakah kita bisa general gitu. Ini masih menduga-duga orang. Jadi saya nggak punya jawabannya. Belum tahu jawabannya. Karena itu masih terlalu susah ya. Tadi yang kita sebut general AI ya, kita masih belum bisa ya menduga apakah ini bolehlah dicoba-coba ya. Tapi lagi-lagi betulnya adalah coba-coba sih sebetulnya. Oke. Muhammad Sabit Imanadi, Pak Budi sempat bercerita bahwa Bapak memfoto plat nomor dari beberapa motor di kampus selama beberapa bulan sebagai pengumpulan dataset machine learning. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut atau kegiatan dalam pengumpulan dataset legal, karena menurut pendapat saya hal tersebut bisa jadi merupakan sesuatu privasi. Terima kasih Pak. Itu dia ya. AI ini akan bertabrakan banyak dengan masalah legal hukum ya. Hukum itu privacy hanya satu hal, tapi nanti ada lagi ya tentang masalah kalau mobil AI ya. Ini nanti belakangan AI mobil ini. Mobil ini kalau misalnya ini masalah filosofikal. Kalau dia harus nabrak nih, wah dia harus rem. Di sini ada 1 orang, ini ada 3 orang. Mana yang harus dia tabrak, 1 orang atau 3 orang? Itu pertanyaan susah banget itu sama dijamin orang. 1 orang ini tapi dosen, 3 orang mahasiswa. Gimana? Aduh, nggak perlu ya. Nah, jadi kayak gitu ya, itu logical, ethics segala macam. Kalau saya lihat ya, saya sudah konsultasi dengan orang hukum. 1, selama datanya tidak saya jual, ya, apa-apa. 2, datanya itu tidak saya publikkan. Jadi orang-orang, saya punya data yang saya gunakan untuk modelnya. Jadi saya tidak meng-single out nomor plat nomor ini ada di kampus jam berapa, itu nggak boleh saya publikasikan. Enggak. Nah, jadi repotnya lagi apa? Kan saya udah ngumpulin data ini. Mahasiswa saya mau pakai, saya bilang nggak bisa. Karena nanti itu dipakai untuk kebutuhan kami yang ini. Yang itu, Anda harus cari dataset yang lain. Maka sharing datanya jadi susah. Pak Budi, datanya bisa di-share untuk penelitian mahasiswa lain nggak? Nah, secara legal saya nggak boleh. Karena nanti saya menganggap privacy. Tapi untuk kebutuhan saya yang keluarnya tadi dalam bentuk itu, itu boleh. Jadi agregat boleh ya. Tapi kalau dalam bentuk satu-satu nggak boleh. Itulah sebabnya saya susah share data tadi ya. Ini juga salah jadi. Jadi kan ini nanti jadi penelitian berbiaya tinggi Pak. Nanti setiap mahasiswa buat lagi gitu. Jadi nanti lab-lab misalnya di kampus ya menggunakan dataset itu, datasetnya ada, tapi tidak boleh di-share ke orang-orang lain. Nah itu masih, kalau di kampusnya itu boleh ya di dalam itu. Ya, jadi tidak legal. Wajah nih, wajah juga tambah lebih perannya kalau plat nomor malah satu hal. Kalau wajah gimana? Saya ngumpulin wajah, maka saya ngambilnya data yang publik. Saya nggak akan masuk hacking data orang segala macam. Maka foto-foto yang di-share secara publik itulah yang kita manfaatkan. Dan lagi-lagi proses habis setelah kita proses itu tidak kami share lagi. Berarti itu salah satu kendala untuk pengumpulan dataset ya Pak ya. Jadi kalau tadi di sharingnya Bapak berbarengan nih mengumpulkan dataset, itu juga harus dicek ya. Betul. Legal atau tidak legal nanti. Ini sebagai contoh nih, misalnya dataset dikumpulkan untuk misalnya sistem kami ya, misalnya sistem kami. Pak Budi sistem ini dipasang di Telkom University untuk absensi mahasiswa ketika nanti sudah offline lagi ya. Alat saya dipasang di sana. Berarti kan saya harus ngumpulin dataset mahasiswa dulu kan ya? Betul. Mahasiswanya saya itu. Nah datasetnya itu akan menjadi milik Telkom University, nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya saya, Pak Budi, saya pakai itu, saya bilang nggak bisa. Itu dataset dikumpulkan untuk purpose kehadiran Telkom University di situ aja. Itu nggak bisa dipakai, misalnya Telkom, PT Telkom minta datasetnya ke Telkom University, Telkom University nggak bisa. Ini dataset kami gunakan untuk keperluan internal. Kami boleh melakukannya, karena itu kehadiran tempat kami. Bahwa itu mau kehadiran di PT Telkom, wah nggak bisa, nggak bisa di-share dengan Anda. Jadi itu, nah itu lagi ya, jadi itu lagi mahal. Berarti nanti kalau Telkom membuat ini lagi, mau nggak Bapak membuat dataset lagi.
75 juta, 100 juta lagi Pak Bapak. Nah itu dia ya. Jadi ini ya, jadi karena legal tadi, maka jadi lebih mahal. Oke. Oke. Ini 3 pertanyaan terakhir, Pak. Maaf Bapak Ibu kalau pertanyaannya banyak sebenarnya nih Pak, cuma kita ambil urutan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara untuk mengantisipasi jika terdisconnect dari Google Colab selama proses training? Nah, ini kayaknya pengguna Google Colab nih Pak. Iya, ada ayam maksud maklum ya. Ini orang-orang bilang gratisan jalur selamat ya. Iya, sama nih ada banyak layanan juga yang 40 kegel ya, kegel juga tempat lain kegel contohnya itu juga 40 menit berhenti segala macam. Karena saya trainingnya berapa ini butuh 25 hari, gimana caranya? Nah, maka nggak bisa ya, makanya kita punya buat checksum ya, bukan nih checkpoint. Jadi selama berapa kala kita berhenti, kita save dulu tuh datanya. Jadi kita buat transkripnya ya, untuk setiap misalnya habis 30 menit, save dulu tuh modelnya. Nah, habis itu restart lagi ya. Jadi kita seolah restart. Jadi kita ngakalin ini. Jadi maklum kita harus cari yang gratisan, ngakalin ini. Jadi itu tadi ya. Save secara berkala, habis itu restart lagi mulai dari situ. Trainingnya dari situ terusin lagi. Save lagi, restart lagi, seolah kita baru lagi gitu. Tapi lanjut ya Pak ya. Jadi ada banyak triknya tuh. Jadi ada triknya. Jadi yang harusnya nggak pakai gitu-gitu. Artinya kalau kita training kan khusus ya. Ya terpaksa kita ada nakal juga nakal. Jadi harus ada proses tambahan untuk sedikit lebih kreatif ya. Oke, terjawab ya Mbak ya. Jadi harus nambahin skrip lagi. Oke, terakhir dua lagi. Bidang Pak Bambang dari umum, selain di bidang computer vision, bagaimana penerapan dan prospek penerapan AI di bidang signal processing, bagaimana prospeknya di Indonesia? Wah, kalau sinyal processing kan general itu sebenarnya banyak banget. Sinyalnya bisa bentuknya apa? Bisa bentuk suara, gambar, macamnya kita bisa ini. Misalnya X-ray ini juga kita bisa gambar itu kita dalam tanda petik kita sebut signal. Kita konversikan itu dalam bentuk signal. Selama dia berbentuk pattern, itu bisa ya, bentuk pattern. Ya, jadi menurut saya sinyal processing akan banyak ya, tergantung dari sinyalnya apa gitu. Nanti kita bagaimana mendefinisikan pattern itulah yang ingin kita deteksi ya. Jadi menurut saya banyak sekali itu nanti ya. Macam-macam. Nah, tapi untuk hal-hal yang sudah ada rumusnya, misalnya ada orang kemarin yang ingin menghitung konvolusi plan segala macam. Kalau udah ada rumusnya pakai rumusnya aja. AI yang jenis gini itu adalah untuk hal-hal yang kita tidak tahu rumusnya tapi kita tahu hasilnya. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau kita udah tahu rumusnya ini dikali ini dipangkatkan ini eksponensial ini, udah pakai rumusnya aja, kita pakai AI. Jadi banyak prospeknya. Oke, jadi banyak jenisnya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari sekian banyak sebenarnya, tapi ini mungkin karena keterbatasan waktu juga. Yang terakhir adalah jika sebuah NN sudah di training, misalkan untuk dataset kucing dan anjing, dan hasilnya sudah bagus. Kemudian mau di training dengan dataset gajah dan buaya. Apakah training diulang lagi untuk keseluruhan data seperti kucing, anjing, dan gajah dan buaya, atau cukup gajah dan buaya saja? Sepertinya lagi mengerjakan tugas akhir ini, Pak. Ini pro dan kontra ya, kita belum tahu, ditambahkan saja. Jadi apakah tadi ya, misalnya kita punya 5.000 data kucing, anjing 5.000 udah jalan, oke kita bisa. Sekarang mau gajah ya, berarti saya punya gambar 5.000 lagi. Apakah saya bisa tinggal 5.000 gajah ini dilakukan itu aja? Ternyata jawabannya adalah tidak bisa. Yang saya teoretically bisa, tapi saat itu tidak bisa. Karena tadi ya, kalau kita kasih gambar gajah terus menerus saja ya, tadi ya gajah terus maka dia akan hanya ingat gajah aja. Kucing anjingnya itu beda ya. Biasanya orang di random misalnya gajah, kucing, anjing, segala macam urutan itu ternyata juga ada efeknya. Jadi kalau kita misalnya gini, Anda belajar ya 6 bulan terakhir ini Anda suruh belajarnya gambar terus. Maka setelah 6 bulan Anda nggak bisa lagi tuh kalkulus nggak bisa gitu. Kenapa? Karena tadi Anda di trainingnya yang terakhir itu radio. Jadi kayak otak kita itu ada kayak recent memorinya gitu ya. Jadi memang nggak bisa lagi. Jadi kalau kita ada misalnya hari gambar besok kalkulus segala macam itu masih kalkulusnya masih bisa. Ya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa dengan sangat terpaksa Anda harus dengan mix lagi dengan tadi ya. Oke. Itu pertanyaan terakhir Pak Budi dari banyak banget sebenarnya Pak pertanyaan. Kasihan nanti yang pembicara yang lain Pak, yang berhenti. Dah. Enggak harus berhenti. Kalau bisa sampai besok pagi ini.
Jadi saya ini terima kasih semuanya. Nanti kapan-kapan kita kontak-kontak lagi ya. Mbak Ratna, Mas Diki, saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Sekarang saya menyimak. Terima kasih Pak Budi.